fil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab mujahadah. Hadis terakhir di dalam bab mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh untuk selalu mengendalikan hawa nafsu. Hadis terakhir, hadis nomor 17. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Sa'id bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Abi Idris Al-Khawlani dari Abi Dzar Jundub ibni Junadah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Allah Ta'ala. Jadi ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, lafadznya disusun oleh Rasulullah, redaksi lafadznya disusun oleh Rasulullah, tetapi kandungan maknanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan termasuk Al-Quran. Bahwa sesungguhnya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtud dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku haramkan kedzaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Ini yang pertama ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan jelas, dengan tegas bahwa Allah mengharamkan kedzaliman meskipun itu atas diri Allah sendiri. Jadi Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada hamba-hambanya seperti kita ya. Maka di dalam Al-Quran kita menemukan beberapa ayat yang menegaskan hal ini. Jadi hadis qudsi ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, di antaranya seperti ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Dan tidaklah Tuhanmu, tidaklah Allah itu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, tetapi yang berbuat zalim adalah hambanya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan satu doa oleh Allah, pengakuan tentang kezaliman diri kita itu dengan doa yang dibaca pertama kali oleh Nabi Adam alaihis
salam. Dan doa ini kita menemukan beberapa ayat yang menegaskan hal ini. Jadi hadis qudsi ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, diantaranya seperti ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Dan tidaklah Tuhanmu, tidaklah Allah itu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, tetapi yang berbuat zalim adalah hambanya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan satu doa oleh Allah, pengakuan tentang kedzaliman diri kita itu dengan doa yang dibaca pertama kali oleh Nabi Adam alaihis salam. Dan doa ini adalah doanya Nabi Adam, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi dan Rasul yang lain juga mereka kalaupun menghadapi masalah-masalah dalam dakwah dan perjuangan beliau, mereka juga tidak menyalahkan Allah. Karena mereka meyakini Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, apalagi kepada Nabi dan Rasul utusan-utusannya. Maka seperti Nabi Yunus itu juga berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak zalim kepada siapapun. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi yang zalim itu manusia. Allah tidak pernah dan tidak akan berbuat zalim kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Jadi ini ditegaskan oleh Allah di dalam hadis qudsi, inni haramtud dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Kalau Allah itu punya kewenangan, otoritas untuk menyiksa seseorang atau untuk memberikan rahmat kepada seseorang, itu merupakan sifat jaiz yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Allah itu zalim. Misalnya begini, ada seseorang dalam pandangan orang lain, dalam pandangan manusia, dia ini orang yang dilihat tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tidak pernah terlihat melakukan kebaikan sama sekali, tetapi dia oleh Allah diberikan rahmat, dimasukkan ke dalam surga. Itu sifat jaiznya Allah. Itu bukan karena Allah zalim, tetapi karena Allah itu rahmatnya lebih luas daripada perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya. Dan mungkin saja memang yang tampak dalam pandangan manusia adalah perbuatan salah dan dosa yang dilakukan oleh orang itu. Tapi manusia, orang lain ini sebenarnya juga tidak pernah tahu perbuatan baik apa yang tersembunyi, yang tidak tampak dalam pandangan manusia. Sehingga ia mendapatkan rahmat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau ada orang yang kelihatannya baik, amalnya banyak, tetapi pada akhirnya oleh Allah disiksa, dimasukkan ke dalam neraka, itu bukan karena Allah zalim, karena Allah tidak pernah berbuat zalim, tapi itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin dalam pandangan manusia dia baik, tetapi ternyata di dalam hatinya kebaikan yang dia lakukan itu tidak karena Allah, tetapi karena supaya dilihat oleh manusia. Akhirnya dia tidak mendapatkan rahmat Allah, dia justru malah disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Itu bukan karena Allah yang zalim, itulah keadilan Allah, karena Allah juga zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati. Ya. Jadi Allah tidak akan dan tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita manusia. Maka Allah melarang kita untuk
berbuat dolim satu sama lain. Berbuat dolim itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin dalam pandangan manusia dia baik, tetapi ternyata di dalam hatinya kebaikan yang dia lakukan itu tidak karena Allah, tetapi karena supaya dilihat oleh manusia. Akhirnya dia tidak mendapatkan rahmat Allah, dia justru malah disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Itu bukan karena Allah yang zalim, itulah keadilan Allah, karena Allah juga zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati. Ya. Jadi Allah tidak akan dan tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita manusia. Maka Allah melarang kita untuk berbuat zalim satu sama lain. Berbuat zalim itu maksudnya bagaimana? Ya kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita dari orang lain. Itu zalim. Ya, bukan barangnya diakui sebagai barangnya, itu zalim. Ya. Secara sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada saudaranya, baik saudaranya seagama maupun saudaranya sesama manusia. Itu juga kedzaliman. Misalnya dengan mencaci maki, ya, dengan mengumpat, dengan merendahkan, dengan merundungnya, melakukan bully. Jadi itu semua juga kedzaliman. Utang tapi ngemplang, nah itu ya zalim. Ya, mangan tapi tidak belum bayar, nah itu juga zalim. Karena di situ ada hak orang lain yang harusnya itu tidak diambil oleh orang itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita berbuat zalim kepada sesama manusia. Makanya para jamaah rahimakumullah, di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa mengapa doa-doa kita ini tidak diijabah oleh Allah, itu salah satu sebab diantaranya adalah mungkin saja ada kedzaliman yang kita lakukan kepada orang lain, tapi orang lain belum memaafkan kedzaliman yang kita lakukan itu. Ya, jadi kedzaliman sekecil apapun itu pasti akan diberikan balasan oleh Allah. Balasan itu bisa dalam arti itu dicatat sebagai perbuatan dosa. Balasan itu bisa dalam arti peringatan. Orang ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberi sakit, diberi kesulitan dalam hidup dan lain sebagainya. Itu karena kedzaliman yang dilakukan terhadap sesama. Berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian, setiap orang di antara kalian itu tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi para jamaah, yang kedua ini Allah mengingatkan kita bahwa manusia itu semuanya tersesat kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu meminta petunjuknya. Dan sehari semalam kita ini disadari atau tidak, sehari semalam ini kita minta petunjuk kepada Allah itu minimal 15 kali. Karena kita membaca minimal 17 kali. Karena sehari semalam kita membaca Fatihah di dalam sholat itu sebanyak 17 kali. 17 rakaat. Yaitu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, kepada kami, jalan yang lurus. Sehari semalam itu kita minta petunjuk kepada Allah sebanyak 17 kali di dalam sholat yang kita kerjakan.
Kalau sholat itu sholat wajib, kalau ditambah dengan sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu meminta petunjuknya. Dan sehari semalam kita ini disadari atau tidak, sehari semalam ini kita minta petunjuk kepada Allah itu minimal 15 kali. Karena kita membaca minimal 17 kali. Karena sehari semalam kita membaca Fatihah di dalam sholat itu sebanyak 17 kali. 17 rakaat. Yaitu pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, kepada kami, jalan yang lurus. Sehari semalam itu kita minta petunjuk kepada Allah sebanyak 17 kali di dalam sholat yang kita kerjakan. Kalau sholat itu sholat wajib, kalau ditambah dengan sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, ditambah dengan sholat sunnah tambahan lainnya, sholat nawafil seperti sholat duha, sholat tahajud, dan sholat sunnah lainnya, maka berarti kita semakin banyak minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang rajin sholat itu dia tidak akan tersesat karena ia selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka mayoritas ulama fikih itu berpendapat bahwa membaca Fatihah itu hukumnya wajib dan itu termasuk rukun sholat, min arkanis sholat, yang kalau tidak dibaca di dalam setiap rakaat maka sholatnya itu tidak sah. Meskipun ini juga ada perbedaan pendapat. Tetapi kita rasakan bahwa sholat sehari semalam, 5 waktu yang kita kerjakan 17 rakaat, itu kita membaca Fatihah juga sebanyak 17 kali. Dan kita minta petunjuk kepada Allah minimal sehari semalam 17 kali. Dan bisa lebih banyak kalau kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Dan hidayah ini mesti harus diminta. Hidayah ini harus diminta. Sebab yang membedakan orang itu berada di jalan yang benar dengan berada di jalan yang salah, itu ya hidayah ini. Hidayah ini. Jadi betapa mudahnya hati seseorang itu berubah. Misalnya dari dia yang sebelumnya tekun ibadah, tiba-tiba malas beribadah. Atau bahkan tidak beribadah, tidak sholat sama sekali. Tidak sholat sama sekali. Karena itu hidayah ini harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu zat yang membolak-balikkan hati. Allah mudah membuat orang yang asalnya kafir menjadi beriman. Dan Allah juga mudah membuat orang yang asalnya beriman menjadi kafir. Karena hidayah itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita juga diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Tetapkanlah hati kami atas keimanan kepadamu. Ya. Bahkan hidayah ini karena otoritasnya Allah, seseorang yang mencintai orang lain, bahkan seorang nabi dan rasul sekalipun, itu tidak akan bisa memberikan hidayah. Yang bisa ngasih hidayah, yang bisa memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu sangat berkeinginan agar pamanda tercinta, yaitu Abu Thalib, itu mendapatkan hidayah dari Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun, melainkan sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Karena itu hidayah ini harus diminta terus kepada Allah. Dan kita sehari semalam
minimal itu 17 kali meminta petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, di dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, ya ibadi, agar pamanda tercinta, yaitu Abu Thalib, itu mendapatkan hidayah dari Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Melainkan sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Karena itu hidayah ini harus diminta terus kepada Allah. Dan kita sehari semalam minimal itu 17 kali meminta petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, di dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ini yang ketiga. Wahai hamba-hambaku, kalian itu adalah orang-orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Maka minta makanlah kalian kepadaku, aku pasti akan memberikan makan kepada kalian. Loh, ini yang ketiga ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa makan itu bukan semata-mata karena diri kita, tapi karena memang Allah yang memberikan makan kepada kita. Ya, jadi yang bisa kita lakukan hanya ikhtiar, hanya usaha. Tetapi hakikat pemberi makanan, pemberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis qudsi yang ketiga ini Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu minta makan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti minta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kadang kita ini ketika berdoa itu ya rodok-rodok bosen gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, balik-balik donga. Tapi Allah itu tidak pernah bosan mendengar doa hambanya. Bahkan Allah itu senang sekali kalau hambanya itu berdoa, menunjukkan dia itu lemah, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terus kita gini, wis aku gak ndonga wis Gusti Allah lak ero apa sing tak maksud. Loh, tapi kan harus dilahirkan, permintaan itu harus dilahirkan. Melahirkan permintaan dalam bentuk doa itu sekaligus menunjukkan bahwa yang bisa kita lakukan itu hanya meminta di hadapan Allah. Tapi soal itu ijabah atau tidak, dikabulkan atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak pernah rugi meminta makanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jenengan pernah mendengar ada orang berdoa kok doanya itu terkesan vulgar dan di telinga kita itu kok aneh, itu sebenarnya itu tidak ada yang aneh selama kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin caranya saja yang dianggap aneh. Misalnya Allahumma beras akeh. Nah, itu kan orang-orang itu kan doanya begitu. Wis cara Jawa minta kepada Allah, ya. Allahumma beras akeh. Allahumma duwe akeh. Nah, itu enggak apa-apa begitu itu. Itu kan sama dengan ini tadi, minta makan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta uang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ketika itu dikeraskan, seperti yang pernah saya dengar itu waktu ziarah itu Allahumma beras akeh, Allahumma duwe akeh, itu kesannya kan ya koyo gak pantes gitu loh ya. Hanya itu aja kesannya itu. Tetapi kalau kita ini berdoa meminta kepada Allah secara pribadi, ya, tidak bersama-sama, tidak dengan dikeraskan sehingga membuat orang yang mendengar itu seperti merasa aneh gitu dengan doa itu nggak apa-apa. Ya, jadi minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan minta mobil itu nggak apa-apa kepada Allah. Minta mobil, ya Allah, saya minta mobil yang bagus, yang baru, yang gres. Boleh, gak apa-apa. Cuma nek dibanterno krungu orang lain, itu kan aneh gitu loh rasanya itu. Njaluk nang Gusti Allah kok njaluk motor, yo nang dealer, gitu kan. Padahal ya gak apa-apa, minta mobil kepada Allah ya gak apa-apa.
Kalau saya ditanya orang, kok minta kepada Allah minta mobil, terus kita minta kepada siapa lagi kalau tidak minta kepada Allah? Kalau minta kepada dealer, nanti urusannya kredit. Nek wis kredit, kepada siapa lagi kalau tidak minta kepada Allah? Kalau minta kepada dealer, nanti urusannya kredit. Nek wis kredit terus urusan bunga. Urusan bunga itu ternyata membuat hati kita menjadi tidak tenang. Ngurusi cicilan tok urip itu. Tapi kalau minta kepada Allah, itu lalu jalannya itu kan banyak, gitu loh. Jalannya itu banyak. Cara datangnya rizki itu banyak. Bahkan mungkin saja tidak disangka-sangka. Dan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, itu sangat mungkin. Karena Allah sendiri yang menjamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Gusti Allah sugih. Ya, jadi karena itu para jamaah jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah. Tiap kali doa, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban wa mubarakan. Oh, itu kan doa top pokoknya itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan rizki kepadaku, rizkon wasi'an, rizki yang luas, halalan yang halal, thayyiban yang baik, mubarakan yang diberkahi, sekiranya dipangan hak entek-entek. Oh, itu kan mubarakan itu maknanya. Itu kan top doa itu. Dan ketika kita sudah dapat rizki, teruslah berdoa. Jangan kok terus diberikan rizki terus wis cukup, wis aku gak njaluk maneh nang gone Gusti Allah. Padahal orang yang istiqomah termasuk dalam berdoa itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak istiqomah di dalam berdoa. Karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ya, maka jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh untuk selalu meminta kepada Allah, termasuk minta makanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ini umatnya Nabi Isa alaihissalam atau umatnya Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel, mereka minta terang-terangan hidangan dari langit, makanan dari langit, karena mereka ingin tahu, ingin mendapatkan bukti nyata apakah benar ini Nabi dan Rasul utusan Allah. Kalau memang benar Nabi dan Rasul utusan Allah, pasti diijabah oleh Allah. Dan ternyata benar. Itu doanya Nabi Isa itu, Allahumma anzil alaina ma'idatam minas sama. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan makanan dari langit. Makanan siap saji, siap santap, siap makan dari langit. Wis gak pakai masak. Moro ada gitu saja. Nabi Musa kaumnya oleh Allah diturunkan makanan dari langit, manna wassalwa. Itu Bani Israel. Bani Israel. Dan itu diturunkan sekaligus oleh Allah, diberikan oleh Allah karena permintaan umatnya Nabi Isa dan permintaan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita ini meskipun tidak langsung diberikan oleh Allah dalam bentuk makanan, tetapi mungkin dalam bentuk yang lain, ya, dalam bentuk rizki yang lain, misalnya uang, ya, misalnya pinjaman dan lain sebagainya. Artinya tidak ada doa yang kita panjatkan kepada Allah itu yang sia-sia, tidak ada ruginya orang berdoa. Yang keempat, hadis qudsi ini, ya ibadi, kata Allah, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang yang telanjang. Akulah kecuali orang yang aku beri pakaian kepada kalian. Maka minta pakaianlah kalian kepadaku, aku pasti akan memberikan pakaian kepada kalian. Ini yang keempat. Ya. Jadi bahkan soal pakaian saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita ingin punya pakaian yang bagus, yang mahal, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini kan kalau diteruskan, ini macam-macam permintaan ini,
Ya seperti yang saya katakan tadi, jaluk mobil pun juga nggak apa-apa kepada Allah Subhanahu. Wong jaluk pakaian ini oleh, berarti minta mobil juga boleh gitu loh. Minta rumah yang bagus juga boleh. Jadi minta pangkat jabatan juga boleh, asalkan mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena permintaan kita kepada Allah itu berarti dalam rangka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan, perbuatan dosa di malam hari dan di siang hari. Jadi berdasarkan hadis ini, manusia itu tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci dari dosa. Karena Allah menegaskan, kalian itu melakukan salah, melakukan dosa di malam hari dan di siang hari. Dan aku akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mintalah ampun kepadaku, aku pasti akan mengampuni dosa kalian. Jadi Allah itu pengampunannya lebih luas daripada dosa yang dilakukan oleh manusia, oleh hambanya. Maka kita diperintahkan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah. Cara kita memohon ampunan kepada Allah adalah dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya, jadi aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim. Ya. Kemudian yang keenam, ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadzurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai untuk memadharatkan aku. Jadi seseorang itu tidak bisa sama sekali membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, kalian juga tidak akan pernah bisa sampai untuk memberikan manfaat kepada Allah. Tetapi Allah lah yang memberi bahaya kepada kalian, Allah yang memberi manfaat kepada kalian. Jadi artinya orang itu sejahat apapun, kalau dia mau menjahati Allah, tidak akan pernah bisa. Seseorang itu sehebat apapun, kalau dia ingin memberikan manfaat kepada Allah, tidak bisa memberikan manfaat. Karena Allah itu tidak butuh diberikan manfaat. Allah juga tidak bisa dimadharati. Makanya ketika siapa itu Fir'aun juga Namrud itu nantang. Kalau Namrud itu nantang Nabi Ibrahim, kalau Fir'aun itu nantang Nabi Musa, mana Allahmu itu? Itu. Mana Allahmu itu? Tunjukkan kepadaku. Aku akan naik ke tangga yang paling tinggi dan aku akan bunuh Allahmu itu. Nah, itu ya gak ngefek, ya, gak ngefek. Jadi akhirnya Namrud itu mati itu kan karena hal yang sangat kecil, yang sangat sepele, yang dalam pandangan manusia itu koyok-koyok gak masuk akal. Tapi kalau Allah yang menghendaki, tidak ada yang tidak masuk akal. Itu oleh Allah diberikan seekor nyamuk, ya. Ada yang menyebut lalat, ada yang menyebut nyamuk. Itu binatang kecil, itu masuk melalui hidungnya Namrud. Kemudian binatang ini, nyamuk atau lalat ini masuk sampai ke dalam otaknya dan mati. Mati, orang lain tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Namrud itu. Jadi orang sing nantang Gusti Allah itu loh, mungsu laler ae mati gitu loh. Artinya kan gak ngefek sama sekali. Fir'aun itu yang sampai ngaku dirinya sebagai Tuhan, matinya kenapa? Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Di Laut Merah. Dan ketika dia sudah mau mati itu, sudah megap-megap itu, dia baru mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa.
Kata Allah ya wis kasep, wis didelep-delepno pisanae. Mati itu Fir'aun itu. Tapi jasadnya masih utuh. Ya, jadi artinya orang tidak bisa memberikan madarat kepada Allah dan orang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, ya, kepada Allah, ya, kepada Allah. Kepada Allah, ya, kepada Allah. Kemudian yang ketujuh para jamaah, Allah mengatakan ya ibadi wahai hamba-hambaku. Nah ini apakah ibadah kita ini ngefek kepada Allah? Wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian manusia dan orang terakhir dari kalian manusia, bangsa manusianya, bangsa jinnya, itu jadi satu menjadi orang yang bertakwa kepadaku, maka itu tidak sedikit pun menambah kerajaanku, kekuasaanku. Jadi artinya ibadah kita ini tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nek awak dhewe ibadah kabeh itu Gusti Allah itu apa jenenge tambah hebat gitu. Itu ndak ngefek sama sekali. Ya ibadah karepmu, gak ibadah ya karepmu. Karena Allah itu tidak butuh ibadah manusia, tidak butuh ibadah jin. Yang butuh itu adalah manusia dan jin. Tetapi Allah tegaskan bahwa penciptaan jin dan manusia tujuannya satu, agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia itu kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tetapi ibadah kita ini tidak ngefek sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terus punya pikiran gini, enak erek dadi Gusti Allah ngene iki karena banyak orang sing takbiran misalnya pas Idul Adha atau Idul Fitri, Gusti Allah iki tambah gagah perkasa. Enggak ngefek sama sekali. Itu soal ibadah. Sekarang bagaimana kalau manusia jin ini tidak ada yang beriman kepada Allah, tidak ada yang beribadah kepada Allah? Ya ibadi, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir dari kalian, bangsa manusia dan bangsa jin dari kalian, itu sepakat bersatu semuanya, berada dalam satu hati, orang yang menyimpang, orang yang ingkar kepada Allah, maka itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Sak dunia ini tidak ada jin dan manusia yang menyembah Allah. Itu juga tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi, ibadah karepmu, gak ibadah karepmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Di dalam Al-Qur'an itu Allah katakan, barang siapa yang beriman ya silahkan, barang siapa yang kafir ya silahkan. Tetapi Allah menegaskan bahwa jin dan manusia itu diciptakan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibadah itu tidak ngefek sama sekali. Bahkan seandainya kafir semuanya, tidak ada yang mau menyembah Allah, tidak ada yang mau beribadah kepada Allah, itu juga tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana kalau Allah mengabulkan doa? Apakah itu mempengaruhi apa yang dimiliki oleh Allah? Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, sungguh seandainya orang pertama dari kalian, orang terakhir dari kalian, bangsa manusia dan bangsa jin dari kalian, mereka berkumpul jadi satu, kemudian di tempat itu mereka meminta kepadaku, lalu aku beri
setiap orang itu sesuai dengan permintaannya, semua dikabulkan oleh Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kata Allah. Melainkan itu seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam laut, ke dalam lautan. Ke dalam lautan. Loh, apa artinya? Jarum dimasukkan ke dalam lautan itu, air yang ikut jarum itu kan hanya sedikit banget. Itu artinya kalau permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah semuanya, manusia dan jin di dunia ini, itu tidak mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang mengatakan jangan minta kepada Allah yang mendetail, nanti kalau minta kepada Allah yang mendetail itu seperti mendikte Allah. Enggak, Gusti Allah itu gak bisa didikte. Wong Gusti Allah kok bisa didikte? Yang bisa didikte itu ya manusia. Yang bisa didikte itu ya bangsa jin. Makanya minta apa saja kepada Allah, seperti yang tadi saya sampaikan, minta pakaian saja kepada Allah, minta makanan saja kepada Allah. Berarti minta yang lain-lain juga boleh, gak apa-apa, gak apa-apa. Maka kalau kita ini punya hajat prioritas para jamaah, hajat utama, dan kita memang sangat memerlukan hajat itu, mintalah kepada Allah dan ulangi terus hajat itu, ulangi terus. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah saat ini, mungkin dikabulkan besok. Kalau tidak dikabulkan besok, mungkin lusa. Kalau tidak dikabulkan lusa, mungkin berikutnya. Kalau tidak jatuh pada diri kita, doa yang diijabah oleh Allah itu mungkin jatuhnya ke anak-anak kita, mungkin jatuhnya ke cucu kita, dan seterusnya. Jadi artinya kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, yang terakhir di hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, siapa sesungguhnya semua itu yang tadi disebut itu, sesungguhnya semua itu hanya hasil dari amal usahamu sendiri. Aku mencatat untuk kalian dan mengembalikan kepada kalian dengan pembalasannya. Maka siapa yang mendapat kebaikan, hendaknya ia memuji Allah. Dan siapa yang mendapat sebaliknya, mendapatkan yang tidak baik, maka janganlah menyalahkan orang lain, janganlah menyesali, melainkan pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi bagian hadis yang terakhir ini, kalau kita ini menghadapi yang tidak baik, itu kita dilarang untuk menyalahkan siapapun. Dan manusia ini punya tabiat buruk, suka mencari kambing hitam, suka menyalahkan orang lain. Awake salah, sing disalahne bojone. Awake salah, sing disalahne anake. Dianya yang salah, yang disalahkan temannya, sahabatnya. Itu namanya dia tidak introspeksi diri. Ia suka mencari kesalahan orang lain. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ini mendapatkan kebaikan, maka yakinlah itu dari Allah. Maka harus kita syukuri. Tapi kalau kita mendapatkan yang tidak baik, atau sebaliknya dari kebaikan tadi itu, maka introspeksi diri. Mungkin saja ini karena kesalahan, karena dosa yang pernah aku kerjakan, ya, sehingga dia kemudian bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah hadis terakhir di dalam bab mujahadah, ya. Berikutnya kita lanjutkan satu hadis, ya, di dalam bab baru, yaitu menganjurkan untuk melakukan kebaikan, terutama pada akhir-akhir umur, ya, pada usia tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Tidakkah kami, Allah, telah memanjangkan, melanjutkan usiamu yang cukup untuk sadar di dalamnya,
siapa yang mau sadar, telah datang kepada kalian juru nasihat yang memperingatkan. Ini ada catatan, sahabat Abdullah ibnu Abbas mengartikan usia lanjut itu adalah usia 60 tahun. Ada pula yang mengartikan 40 tahun. Ya, anggap aja 40 tahun lah. Ya, anggap aja 40 tahun lah. 40 tahun ini termasuk usia lanjut, ya, usia lanjut. Wong Nabi itu, Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Cuman kalau kita sekarang ini, zaman sekarang kalau diomongin 40 tahun itu usia lanjut, ya belum lah Pak, nek usia 40 tahun. Tapi nyatane penyakitnya wis teko kabeh. Asam urat, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, wis gak karu-karuan. Ya, jadi usia 40 itu artinya orang sudah diberikan separuh lebih dari kehidupan kalau dibandingkan dengan usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi separuhnya 63, Rasulullah itu kan diberi usia oleh Allah 63 tahun. Separuhnya 63 itu berarti kan 31 setengah, ya, 31 setengah. Maka ketika nyuwun sewu kita ini diberikan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu diberikan usia lebih 63 tahun, itu katanya bonus gitu. Ya, bonus. Sama mana dikasih sampai 70 75, bonusnya akeh gitu katanya, ya. Tapi yang paling penting bukan kita mikirkan umurnya, tetapi mikirkan sangu, ya, bekal untuk kehidupan berikutnya. Hadis pertama riwayat sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan, rawahul Bukhari. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberikan kesempatan yang cukup kepada orang yang dipanjangkan usianya, yang diakhirkan usianya hingga 60 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Para jamaah, kalau seseorang itu sudah usia 60 tahun, kok sik ndak gelem ibadah, sik ndak gelem salat, itu sudah cukup itu. Sudah cukup waktu yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Kalau orang ini tidak mau ibadah, tidak mau sholat, itu kemungkinan dia matinya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah ini. Sumur suwida ya, sik nabis kotik barang, sik joget barang. Engkau joget kecekluk gak iso balik. Ya, engkau joget terlalu nemen jantungnya gak kuat. Jadi usia manusia ini umatnya Rasulullah sendiri khususnya itu di kisaran 60 sampai 70 tahun. Dan saya jenengan kita bisa merasakan usia kehidupan manusia ini semakin lama bukan semakin bertambah panjang. Wong makanan itu yang dimakan tidak seperti dulu juga. Tidak ada makanan yang bisa disebut benar-benar higienis, benar-benar steril, benar-benar alami. Semua makanan sekarang kebanyakan siap saji, dan itu membuat fisik kita itu rentan, ya, tidak punya kekebalan atau imunitas menghadapi cuaca, menghadapi bakteri, menghadapi penyakit, menghadapi virus dan lain sebagainya. Usia kehidupan ini semakin lama semakin pendek. Ya kadang iya, yang Rasulullah itu diberi usia 63 tahun. Kita jangan pernah berpikir, waduh enak ya Nabi Nuh dikasih usia 950 tahun. Gak enak Pak. Umur itu bukan soal panjang pendeknya, tapi soal kualitasnya. Bukan soal panjang pendeknya. Saya jenengan ini dikasih misalnya, saya sekarang sudah 52 tahun. Itu kadang, ya bendino ya mangan ya wis ngono iku. Lek digawe mangan tok itu ya terus gak tahu poso blas. Iki terus oleh opo awak dhewe itu. Nah, kecuali kalau makan akeh, aktivitasnya banyak itu wis karuan. Mangane akeh, turune ya akeh. Ya wis wassalam, penyakit akeh sing teko. Akhirnya usia kehidupan itu semakin pendek karena tidak ada aktivitas fisik seperti orang-orang dulu. Makanya orang-orang yang kerjanya di sawah,
itu kan awake kuat-kuat, sumbut, mangane sak wakul, entek, tapi dibakar jadi keringet gitu. Jadi meskipun dikai makan sak wakul masuk aja. Kita mangan sak prire megap-megap pisan. Wis gak enak pisan. Apalagi mari makan malam terus tidur. Wah, wis wetenge gemoy-gemoy. Ya, jadi para jamaah, kita bersyukur oleh Allah diberikan usia kehidupan berapapun. Maka saya pernah ketemu seorang kiai ya, yang usianya itu sudah lanjut, waktu itu ya sudah 70 lah, 70. Lalu ketika bertemu beliau, saya ini senang doakan orang sehat dan panjang umur. Apalagi ketemu orang-orang baik, ketemu kiai-kiai begitu, senang mendoakan itu. Ya Allah, mudah-mudahan jenengan selalu diparingi sehat dan panjang umur. Itu saya diingatkan begini, aku aja ndongakno panjang umur. Umur iki wis 70. Kate njaluk umur pira maneh awak dhewe. Sampai begitu. Doakan aku ini sehat dan doakan istiqomah ibadah. Itu aja. Padahal itu kan doa yang luar biasa, istiqomah ibadah. Usia lanjut itu kan karena kondisi fisik kita kekuatannya berkurang, kekebalan tubuh berkurang. Itu sulit ibadah untuk istiqomah itu bisa. Artinya ini karep, tapi fisiknya yang tidak memungkinkan itu. Maka kita juga diingatkan oleh Allah, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu memaksakan diri. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menjamin bahwa manusia, dan ini termasuk penafsiran yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab, pakar tafsir Al-Quran Indonesia itu, bahwa seseorang yang usianya lanjut, lalu secara fisik ia tidak bisa beribadah, tapi hatinya selalu ingin ibadah. Padahal masa mudanya dulu, sebelum usia lanjut, dia itu orang yang tekun ibadah. Tapi karena secara fisik sudah tua, dia tidak kuat ibadah, tapi hatinya masih ingin beribadah. Itu kata Allah di dalam Al-Quran, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang terus menerus tanpa pernah putus. Pokoknya hatine sik karep. Misalnya jenengan kepingin nang ngene masjid, tapi sikil wis gak kuat melaku. Mau pakai kursi roda, gak ana sing nyurung. Nah, terus gimana? Tapi hatinya karep. Itu oleh Allah diberikan pahala sama dengan orang dengan saat ketika dia masih sehat berangkat ke masjid. Artinya berprasangka baik kepada Allah itu tetap harus kita jaga. Para jamaah, rahasia umur 60 tahun ini insya Allah nanti kita lanjutkan ya dalam pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah fi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salama was siha wal barakah lil haji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu